Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Perkenalkan, nama saya Awalia Rohman dari Samit Mataram Bu. Ya. Apa sebelumnya Ibu udah tahu Samit Mataram? Enggak tahu. Yang jelasin dulu guys, Samit Mataram ini adalah lembaga non pemerintah yang bergerak dalam bidang kesehatan ibu dan anak. Ya. Yang minta waktunya sekitar 30 menit Bu nggih. Bu Ana nggih. Nggih, yang minta waktunya 30 menit Bu Ana nggih untuk saya jelaskan terkait program kerjasama antara Samit Mataram dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur dan puskesmas yang ada di Kabupaten Lombok Timur nggih. Nantinya Ibu bisa Ibu berpartisipasi dalam program ini. Tapi sebelumnya yang jelasin dulu Bu nggih, biar sudah paham dulu sebelum Ibu ikut berpartisipasi atau enggaknya. Terkait program ini Bu nggih, sifatnya sukarela nih Bu, tidak ada paksaan, tidak ada konsekuensi apapun Bu. Si dia mau menerima alhamdulillah, kalaupun tidak ada konsekuensi apapun dari kami Bu nggih. Kalaupun si dia ikut nanti Bu dalam program ini, di tengah program Ibu mengundurkan diri loh ini. Setelah Ibu mengundurkan diri, tidak ada konsekuensi apapun Bu. Sebelumnya Bu, yang nanya dulu Bu nggih, apakah Ibu pernah mendengar dampak buruk COVID-19? Belum. Oh nggih, yang jelasin Bu nggih, dampak buruk COVID-19 ini. Ini nama program yang kerjasama antara Samit dengan pemerintah Kabupaten Lombok Timur. Nama programnya Bu ini Bu nggih, Program Peningkatan Cakupan Vaksinasi COVID-19 dan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil di Lombok Timur. Ya. Ini dan jelasin dulu nggih dampak buruk dari COVID-19. Pertama Ibu, untuk Ibu sendiri Bu. Untuk Ibu sendiri nanti beresiko kekebalan tubuh Ibu berkurang. Dimana kalau kekebalan tubuh Ibu berkurang, beresiko tinggi Bu. Untuk dimana Ibu beresiko tinggi untuk Ibu. Akibat terpaling buruk nantinya Bu nggih, bisa menyebabkan kematian loh Bu. Nah, untuk resiko bayi Ibu nanti kalau Ibu kekebalan tubuhnya rendah, nanti kelahiran ibunya bisa jadi prematur Bu. Nah, berat badan lahir rendah dan akibat terburuk kematian bayi loh Bu. Nah, ini dan jelasin Bu nggih. Ini hasil penelitian kami Bu dari Samit Mataram yang ada di Lombok Timur Bu. Nah, ini kekebalan tubuh ibu hamil hilang lebih cepat dibandingkan populasi umum Bu. Maksudnya kalau ibu tidak pernah vaksin, terus ibu kena COVID-19, nanti kekebalan tubuh ibu berkurang drastis. Namanya orang ibu hamil loh Bu. Naik turun hormonnya Bu, naik turun. Dan ibu yang terpapar COVID-19 kalau tidak pernah vaksin, nanti efeknya sangat berbahaya Bu dibandingkan ibu yang sudah vaksin. Kalau ibu yang sudah vaksin efeknya lebih ringan Bu. Nah, apa efek terberat dari COVID-19 untuk wanita hamil? Tentunya nanti kelahirannya ibu biasanya sering prematur dan berat badan bayi ibu juga bisa berkurang. Nah, ini kabar baiknya Bu nggih. Ini kabar baiknya saya ceritakan untuk kabar baik dari hasil penelitian kami bahwa kalau kekebalan ibu kuat, tentunya bayi yang lahir nanti menjadi sehat dan bawaan dari bayi bawaan dari lahirnya bayi dari ibu nanti memiliki kekebalan tubuh juga Bu. Apakah ibu sudah mendengar kalau vaksinasi itu aman untuk ibu hamil Bu? Iya, belum. Oh, belum. Nggih, yang jelasin dulu nih Ibu nggih. Ini dari MUI-nya dulu. Dari Majelis Ulama Indonesia. Ini Majelis Ulama Indonesia telah memberikan sertifikasi halal terhadap vaksin ini.
Ya, berarti kalau nantinya ibu mau berpartisipasi dalam program ini aman, halal. Nah, mohon maaf Bu, saya nanya dulu berapa usia kehamilan ibu? Sekarang ini masih di bawah 13. Oh, di bawah 13. 12 setengah. Oh, tinggal sebentar 13 berarti nggih. Oh, mohon maaf Bu, saya jelasin dulu Bi. Untuk ikut serta dalam program ini Bu, usia kehamilan ibu harus dari usia kehamilan 13 minggu sampai 32 minggu Bu. Berarti tinggal 1 minggu lagi mungkin Bu nggih, baru ibu sudah bisa ikut. Kalau sudah bersedia tapi ini Bu nggih. Nah, terus kalau ibu sudah ikut vaksinasi, tentunya nanti akan meningkatkan perlindungan bagi ibu, termasuk juga untuk janinnya ibu. Nah, dan akibat dari vaksinasi ini Bu, tentunya bayi lahir sehat, berat badan lahir normal, dan memiliki kekebalan tubuh Bu. Nah, ini saya jelasin yang kecemasan ibu lagi sekarang ini Bu nggih, yang biasa yang sering berselewer-seleweran cerita di ibu-ibu biasa Bu nggih. Ini saya jelasin efek samping vaksinasi Bu nggih. Jangan sekedar yang enak-enaknya aja yang sudah tahu Bu, tapi emang ada efek samping dari vaksinasi Bu. Tapi Bu nggih, yang perlu sudah tahu Bu, selama ini hasil dari bukti ilmiah vaksinasi Bu nggih, tidak ada bukti untuk ditemukan bahwa vaksinasi itu menyebabkan keguguran atau gagal janin Bu. Malahan efek samping dari vaksinasi itu lebih ringan Bu, bagi ketimbang orang yang tidak pernah vaksin Bu. Terus akibat yang kita inginkan sebenarnya dari vaksinasi ini tentunya adalah ibu terlindungi, bayi terlindungi. Emang sih vaksinasi ini walaupun kita vaksinasi yang biasa, Bu, emang ada efek sampingnya. Itu hal yang lumrah, Bu nggih. Berarti badan ibu bisa menerima dari vaksinasi itu sebenarnya anunya itu Bu, akibatnya kenapa ada efek samping. Biasanya Bu nggih, efek samping dari vaksinasi itu biasa meriang atau demam ringan, itu sudah lumrah Bu nggih. Terus pegal-pegal di area bekas suntikan, terus mengantuk, lelah dan lapar. Tapi yang enak ini lapar ini Bu nggih. Tambah kuat sih dia makan, yang semakin bagus. Selain tim kita yang merekomendasi untuk ibu bisa vaksin, dari Dinas Kesehatan juga sudah merekomendasikan Bu, termasuk dari dokter kebidanan dan bidan-bidan di desa atau di puskesmas sudah merekomendasikan Bu, karena dasar aturan yang dipakai oleh pemerintah terkait adalah dari surat edaran yang dikeluarkan oleh pemerintah Bu. Vaksinasi untuk ibu hamil sudah dimulai dari 2 Agustus 2021 kemarin Bu. Terus vaksinasi COVID-19 bisa digunakan adalah Moderna, Pfizer, dan Sinovac. Nah, kalaupun ibu berminat nanti Bu nggih, tidak bisa kalau ibu menentukan harus Sinovac ya. Tergantung mana yang ada di puskesmas Bu nggih, bisa dimaklumi Bu nggih. Nah, ini lagi Bu, saya jelasin. Mohon maaf Bu, apa paham dengan penjelasan saya yang tadi? Oh nggih, saya lanjut Bu nggih. Nah, ini Bu, manfaat dari keikutsertaannya Ibu. Nah, semuanya ini Bu, saya tanggung gratis kalau Ibu ikut dalam program ini. Pertama, tentunya kalau sudah ikut dalam program ini, perlindungan melalui vaksinasi COVID-19 Bu, itu yang paling penting Bu. Dan kedua, USG gratis hingga 2 kali loh. Lumayan itu Bu. 100 ribuan sekarang loh Bu, orang-orang untuk USG. Apalagi di dokter spesialis 200-an, belum lagi bayar obat-obatan. Ini kita kasih Ibu gratis sampai 2 kali loh Bu.
Terus tes HB, gula darah, kolesterol dan kekebalan tubuh terhadap COVID-19 juga seakan kasih ide gratis, Bu. Nah, terus pemantauan dari saya juga atau dari tim kami gratis melalui lewat telepon atau saya kunjungan langsung seperti saat ini, Bu. Dan pemantauan kesehatan pada bayi hingga usia 6 bulan. Nah, ini yang paling penting, Bu. Bukan sekadar ibu saja yang saya pantau, tapi nanti bayi yang ibu lahirkan juga saya pantau, Bu, kesehatannya sampai 6 bulan. Nah, ini yang paling penting, Bu. Ini yang paling penting sebenarnya. Apa manfaat dari keikutsertaannya ibu? Tentunya berkontribusi dalam upaya perubahan aturan terkait pengendalian infeksi pada ibu hamil. Mohon maaf, Bu, udah berapa kali vaksin ini, Bu? Belum kan. Oh, belum sama boleh sekali. kan, baru 12 minggu. Tapi sebelum hamil berarti belum vaksin, Bu, nggih? Belum. Belum mulai, nggih. Yang jelasin nggih alur dari kalau ibu nantinya setuju, nggih. Nah, ini saya jelasin, Bu, nggih. Kalau ibu nanti setuju untuk ikuti program ini, tahap pertama yang ibu lalui adalah USG gratis. Yang sebutkan tadi gratis itu loh. Nah, nanti dia kasih voucher kepada ibu yang sudah kita kerjasama dengan dokter-dokter terkait, Bu, nggih. Dan setelah USG ada pemeriksaan darah 1 kali, Bu, untuk yang pertama. 3 hari sebelum vaksin, apakah ibu dinyatakan sehat atau enggak. Kalau ibu dinyatakan sehat terus bersedia untuk vaksin, berarti ibu berhak menerima vaksinasi dosis pertama, Bu, nggih. Nah, setelah itu untuk vaksinasi dosis kedua, jarak dari vaksinasi dosis pertama itu 28 hari, Bu, nggih. Nah, setelah dosis kedua, ibu mendapatkan pemeriksaan darah yang kedua, Bu. Setelah itu baru istilahnya ini ibu dapat vaksinasi dosis ketiga atau yang biasa istilahnya dikenal booster, Bu. Inilah namanya yang vaksinasi yang ketiga namanya booster, Bu, gitu. Nah, setelah itu baru sudah dapatkan USG gratis lagi 1 kali menjelang kelahiran ibu. Kan bisa sudah kontrol jenis kelamin. Nah, ibu di USG terakhir ini. Setelah itu pemeriksaan darah lagi saya ngambil untuk ketiga kalinya untuk 2 minggu setelah divaksin untuk ketiga, Bu, nggih. Biasanya, Bu, yang untuk pengambilan darah ini sekitar 6 mili, Bu, nggih. Enggak sih terlalu enggak sekitar 6 mili. Gimana, Bu? Apakah jelas dan saya sampaikan dari tadi, Bu? Ya, jelas. Nah, nggih. Yang nanya dulu, Bu, nggih. Apakah sudah pernah dengar enggak varian COVID ini? Enggak tahu. Nggih. Dan jelasin lagi, Bu, nggih. Sekarang loh, Bu, varian COVID itu banyak sekali namanya. Ada namanya Delta, ada namanya Omicron, yang terbaru, Ibu, ya. Ada namanya varian XBB namanya. Tahu nggak? Di NTB sudah ditemukan kasus sebanyak 114 orang yang terpapar COVID XBB ini. Kalau di Lombok Timur sudah ditemukan 3 orang. Nah, gimana, Bu, sekarang? Apakah Ibu bersedia untuk mengikuti program ini? Bersedia. Oh, nggih, bersedia, Bu, nggih. Apa ada pertanyaan yang belum jelas, Ibu? Enggak ada. Kalau emang Ibu bersedia untuk mengikuti program ini, ada Ibu yang perlu tanda tangani, Bu, dia untuk persetujuan. Nanti tolong dibaca dulu, Bu, sebelum tanda tangan. Oh, iya. Nah, coba dibaca dulu, Bu, sebelum tanda tangan. Kalau emang Ibu bersedia, nanti di bawah dapat Ibu tanda tangan. Oh iya. Ini ya, nggih. Oke. Pak, makasih, Bu, nggih. Untuk tindak lanjut bisa enggak minta nomornya Ibu? Bisa. Oh, nggih, berapa nomornya, Bu? 087 777 7. Nggih. Oke. Nah, untuk
Untuk informasi terakhir Bung Ge, nanti kalau ada apa-apa, kalau mau menghubungi saya untuk lebih jelasnya bisa sih dia menghubungi saya ke nomor ini. Jangan kita kasih nomor Jang, Bung Ge. Nah, ini nomor Jang Ge 081999 Bung Ge. Nah, nanti kalau ada apa-apa bisa langsung hubungi saya langsung ada Bung Ge. Bung Ge. Terima kasih atas waktunya Bung Ge. Saya permisi dulu, saya izin pamit dulu Bung Ge. Sila, assalamualaikum. Waalaikumsalam.